Di situ Sang Begawan lalu bersemedi, dia lalu matak namanya ajian puter giling, dan ternyata pada saat ajian tersebut mampu mendatangkan Joyoboyo tadi setelah pulang kekayaan tadi bisa kesasar hingga sampai ke pertapan, hingga sampai di hadapan Sang Begawan Drowo itu tadi, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah Prabu Sudarsono dan Prabu Gendroyono Mukswa dan digantikan oleh anak-anaknya menjadi raja, kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon apa lagi, Mas? Oh ya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa pertemuan kita membahas tentang Sudarsono dan Gendroyono yang telah muksuh dan digantikan oleh anak-anaknya, yaitu Kijeng Wahono menjadi raja di negara Yawastino, dan si Joyoboyo menggantikan ayahnya menjadi raja di negara Mamenang. Nah, untuk kesempatan kali ini kita langsung membahas saja tentang keturunan dari Joyoboyo itu sendiri, Mas Bayu. Nah, ada sebuah lakon yang mengisahkan tentang kelahiran anak si Joyoboyo, yaitu Raden Joyo Amijoyo, Mas Bayu. Nah, di dalam Serat Pustaka Raja yang pernah saya baca itu tadi dikisahkan bahwasanya di suatu ketika di negara Astina, Prabu Kijeng Wahono tadi sedang memikirkan tentang istrinya yang bernama Dewi Kamulan tadi hamil, Mas. Hamil lagi, dia ngidam ingin memakan yang namanya Pelem Pertonggo Jiwo yang berada di Kayangan pada saat itu. Nah, Sang Prabu Kijeng Wahono lalu mengutus dia pujangganya yang bernama Resi Wasusarmo tersebut supaya mencari buah pelem tersebut di Kayangan Suroloyo, ditemani oleh Senopati Haryo Subroto pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi saat itu Prabu Kijeng Wahono mengutus Resi Wasusarmo untuk mencari buah tersebut di Kayangan, ya? Benar sekali, Mas Bayu. Nah, sedangkan di negara Imoimantoko setelah Prabu Sarsihowo kemarin diceritakan muksa bersama Sudarsono dan digantikan oleh anaknya yang menjadi raja pada saat itu bernama Prabu Meru Supatmo, Mas Bayu. Nah, diceritakan sang raja Meru Supatmo tersebut ingin berguru kepada raja negara Mamenang, yaitu Prabu Sri Aji Joyoboyo, karena Sri Aji Joyoboyo tadi terkenal dengan titisan dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Maka dari itu dia ingin menuju ke negara Mamenang tersebut. Nah, di tengah perjalanan Prabu Meru Supatmo tadi bertemu dengan namanya Resi Wasusarmo tadi, utusan dari Prabu Kijeng Wahono itu tadi. Dan sang raja tadi menanyakan kepada sang begawan tadi kemana dia akan pergi, dan ternyata sang wiku tadi menjawab bahwasanya dia ingin pergi ke Kayangan untuk meminta Pelem Pertonggo Jiwo untuk menuruti istri dari Prabu Kijeng Wahono, yaitu Dewi Kamulan yang pada saat itu sedang hamil. Nah, diceritakan sang raja raksasa Meru Supatmo tadi mengatakan kepada sang resi agar meminta buah tersebut kepada si Prabu Joyoboyo, karena pada saat itu istilahnya si Meru Supatmo tadi mengejek bahwasanya sang resi tadi pasti tidak akan bisa mendapatkan buah Pelem Pertonggo Jiwo tadi di Kayangan, Mas Bayu, karena buah tersebut dilindungi oleh para dewa seperti itu. Terus bagaimana reaksi Resi Wasusarmo mendengar perkataan raja raksasa itu, Mas? Nah, setelah
sang resi tadi mendengarkan kata-kata yang dilontarkan oleh Prabu Meru Supatmo tadi, ternyata hal tersebut membuat sang resi tadi tersinggung perasaannya. Dia tersinggung perasaannya hingga membuat sang resi tadi marah. Di situ terjadilah peperangan di antara Meru Supatmo dengan sang resi Wasusarmo tadi, dan diceritakan si Prabu Meru Supatmo tadi kalah melawan resi Wasusarmo tadi karena dia terpental oleh angin yang diciptakan oleh sang resi tadi, Mas Bayu. Nah, sang resi akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke Kahyangan. Sedangkan di negara Mamenang pada saat itu Prabu Sri Aji Joyoboyo tadi beserta istrinya, yaitu Dewi Sri Teknowati pada saat itu, yang telah melahirkan anaknya yang masih kecil yang bernama di situ Dewi Sukanti, atau ada yang mengatakan Dewi Sasanti, dan juga anak kedua yaitu Dewi Pramesti yang pada saat itu masih kecil juga, berumur 2 tahun. Nah, di situ diceritakan sang istri Dewi Sri Teknowati itu tadi ternyata juga hamil lagi, Mas Bayu. Jadi istri Joyoboyo Sri Teknowati tadi hamil lagi, dan dia juga ngidam ingin memakan buah-buahan yang berasal dari Kahyangan Suroloyo. Nah, Prabu Joyoboyo tadi diceritakan bersedia untuk mencarikan atau menuruti pangidam-ngidami bojone tadi, istri ini tadi yang sedang hamil tadi. Maka lalu dia pamit untuk pergi ke Kahyangan meminta buah-buahan yang diinginkan oleh istrinya tersebut. Nah, pada saat itu diceritakan sang resi Wasusarmo tadi diceritakan telah sampai di Kahyangan, di pintu Kahyangan Suroloyo tadi, atau di dalam pedalangan namanya Kori Selomatangkep. Itu adalah sebuah pintu besar menuju ke Kahyangan seperti itu. Nah, akan tetapi pada saat itu sang resi tadi sudah dihadang oleh para dewa-dewa atau Batoro tadi. Di situ sang resi mengatakan bahwasanya dia ingin meminta Pelempertonggo Jiwo, namun tidak diberikan. Lalu terjadilah peperangan di situ. Nah, sang resi pada saat itu kalah, terkena angin yang sangat besar hingga terpental kembali ke negara Astina. Jadi terpental dari Kahyangan sampai tiba ning negara Astino itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi saat itu Resi Wasusarmo gagal mendapatkan buah tersebut. Benar sekali, dia kalah mendapatkan Pelempertonggo Jiwo itu tadi. Nah, lalu bagaimana dengan Prabu Joyoboyo? Apakah ia mendapatkannya, Mas? Nah, singkat cerita di situ datanglah si Joyoboyo tadi, telah sampai di Kahyangan itu tadi. Dia lalu di situ menemui Bathara Brama untuk meminta buah-buahan ini tadi dari Kahyangan tadi. Nah, akan tetapi juga tidak diperbolehkan pada saat itu oleh para dewa-dewa yang menunggu tadi lah. Hal tersebut membuat Prabu Joyoboyo tadi marah. Di situ akhirnya terjadilah peperangan di antara Joyoboyo melawan para dewa-dewa itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu dewa-dewa tadi kalah, Mas Bayu. Kalah melawan si Joyoboyo. Nah, pada saat itu datanglah Bathara Indra menemui si Joyoboyo dan mengatakan supaya nanti si Joyoboyo tadi mengambil buah-buahan tersebut di Kahyangan itu tadi. Nah, di situ Joyoboyo lalu mengutus anak buahnya untuk mengambil Pelempertonggo Jiwo itu tadi, dan yang namanya Jambudhipa Nirmala. Jadi ada 2 macam itu tadi. Nah, di situ diminta untuk mengambil sendiri dan diambil. Setelah itu para dewa pun mengatakan kepada Joyoboyo bahwasanya buah-buahan tersebut akan diantar sendiri ke negara Mamenang. Jadi sehingga terke buah-buahan tersebut adalah para dewa-dewa itu tadi, Mas Bayu. Nah, sedangkan di pertapan namanya di Pertapan Argo Cinawi, di situ ada seorang begawan bernama Begawan Drowo. Begawan Drowo tadi ditangisi oleh anaknya perempuan bernama Endang Sarwororo Sari di situ, yang bermimpi pada saat itu bahwasanya dia diperistri oleh Prabu Joyoboyo. Nah, di situ sang begawan lalu bersemedi, dia lalu matak namanya ajian puter giling, dan ternyata pada saat ajian tersebut mampu mendatangkan Joyoboyo tadi setelah pulang ke Kahyangan tadi bisa kesasar hingga sampai ke pertapan, hingga sampai di hadapan sang begawan Drowo itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi sang begawan tadi menggunakan ajian puter giling ya, hingga membuat Prabu Joyoboyo sampai ke hadapannya. Nah, benar sekali. Terus bagaimana reaksi Prabu Joyoboyo setelah berada di hadapan sang begawan itu, Mas? Nah, di situ diceritakan Prabu Joyoboyo tadi kok bingung, dia bingung kok sampai di pertapan tersebut. Diceritakan dia marah kepada sang begawan tadi karena dia tujuannya untuk kembali ke negaranya, ke negara Mamenang, malah disasar sampai di pertapan tersebut. Joyoboyo tadi marah kepada sang begawan, lalu dia menantang di situ dan dia berperang melawan murid-muridnya sang begawan, atau di dalam pedalangan namanya cantrik-cantrik. Jadi kalau begawan tadi memiliki abdi yang bernama cantrik seperti itu. Nah, sang begawan pada saat itu diceritakan melihat keadaan tersebut, dia mencoba menenangkan si Prabu Joyoboyo tadi, akan tetapi sang raja malah marah.
dia malah marah dan di situ sang begawan tadi dimarahi oleh Jayabaya lalu disiksa. Nah, diceritakan sang begawan Drowo itu tadi lalu tidak kuat karena dimarahi tadi, lalu dia pergi dengan membawa anaknya tersebut, anak perempuannya itu tadi. Dia membawa anaknya tadi lalu dibawa ke hadapan sang raja, mengatakan bahwasanya anaknya tersebut diserahkan kepada si Prabu Jayabaya itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan Prabu Jayabaya tadi terpukau akan kecantikan si Endang Sarwo Rorosri itu tadi. Nah, dan di situ diceritakan si Sri Aji Jayabaya tadi lalu menikahi anak perempuan dari sang begawan itu tadi, Mas Bayu, dan akhirnya sang Dewi tadi diboyong ke negara Mamenang itu tadi beserta sang begawan juga. Nah, singkat cerita sesampainya di tengah hutan, Prabu Jayabaya tadi bertemu dengan seorang raja raksasa yang sedang pingsan pada saat itu, Mas Bayu. Lalu apa yang dilakukan Prabu Jayabaya melihat raja raksasa tersebut, Mas? Oh, iya. Sebentar, Mas, sebelum Mas Gurit jawab, silahkan diminum dulu. Ya. Apa, Mas, yang dilakukan Prabu Jayabaya saat itu? Nah, di situ Jayabaya karena dia ingin mengetahui siapakah orang tersebut, lalu dia diceritakan mengobati raja raksasa tersebut, dan diceritakan raja raksasa tersebut bisa pulih bisa kembali kekuatannya seperti semula. Dan pada saat itu mengaku kepada Jayabaya bahwasanya dia bernama Prabu Merusupatmo, raja dari negara Imoimantoko itu tadi. Nah, setelah pada saat itu sang raja raksasa tadi ternyata juga mengerti bahwasanya yang dihadapannya tadi adalah Prabu Sri Jayabaya, raja ing Mamenang. Nah, pada saat itu karena dia dari awal tadi ingin berguru, lalu mengetahui gurunya itu tadi di hadapannya, lalu dia menyembah, mengaturkan bakti kepada sang raja tadi dan mengatakan bahwasanya ia minta untuk diangkat menjadi muridnya dari si Prabu Sri Aji Jayabaya itu tadi. Nah, diceritakan Jayabaya tadi menerima pengabdian dari Merusupatmo tadi dan diangkat muridnya itu tadi. Nah, di situ sang raja raksasa tadi juga menceritakan bahwasanya ia telah kalah berperang dengan Resi Wasusarmo itu tadi hingga dia terpental dan pingsan itu tadi, dan berhasil disembuhkan oleh Jayabaya itu tadi, Mas Bayu. Jadi sekarang Prabu Merusupatmo menjadi murid dari Prabu Jayabaya. Benar sekali, Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain di negara Astina, di situ Prabu Kijing Wahono tadi menerima kedatangan pujangganya yaitu Wasusarmo yang mengatakan bahwasanya tidak bisa mendapatkan buah-buahan yang diinginkan oleh istrinya tersebut, dan dia juga mendapatkan kabar bahwasanya buah-buahan yang diinginkan oleh sang Dewi Kamulan tadi telah dipetik semuanya, dibawa oleh si Prabu Sri Jayabaya itu tadi. Nah, dan di situ sang resi juga mengatakan kepada sang Prabu Kijing Wahono bahwasanya ia bisa membuat istrinya tersebut Dewi Kamulan tadi yang sedang hamil itu tadi untuk cepat-cepat bisa melahirkan, Mas Bayu. Nah, dengan cara di situ diceritakan sang Resi Wasusarmo tadi bersemedi, lalu dia menuliskan sebuah mantra di tangan sang Dewi Kamulan tadi. Nah, selang beberapa lama pada saat itu sang Dewi Kamulan tadi lalu melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Jayakirono. Jadi penerus anak si Kijing Wahono tadi adalah Prabu Jayakirono itu tadi. Nah, nama tersebut diberikan di Serat Pustaka Raja menurut Serat Pustaka Raja, nama tersebut diberikan untuk anak si Kijing Wahono tadi karena dia lahir dari sebuah mantra yang dituliskan di telapak tangan sang Dewi Kamulan itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu Prabu Kijing Wahono walaupun anaknya tadi telah lahir dengan selamat, akan tetapi ia belum terima karena dia belum mendapatkan pelem pertonggo jiwa tadi. Nah, maka dari itu dia akan segera menuju negara Mamenang, mengutus anak buahnya yaitu Patih Sunjoyo tadi untuk datang ke negara Mamenang meminta buah pelem pertonggo jiwa tersebut kepada Prabu Sri Aji Jayabaya itu tadi. Nah, sedangkan di negara Mamenang pada saat itu Prabu Jayabaya beserta Prabu Merusupatmo muridnya tadi menerima kedatangan saudaranya Prabu Ramayana dan Rama Prawa. Pada saat itu raja tersebut ingin meminta kabar kepada Jayabaya bahwasanya dia telah berhasil membawa buah-buahan dari kayangan itu tadi. Nah, pada saat itu sang raja memberikan buah-buahan tersebut kepada istrinya yang sedang hamil yaitu Dewi Sri Teknowati itu tadi. Nah, setelah makan buah tersebut sang Dewi tadi diceritakan lalu melahirkan anak laki-laki lalu diberi nama Raden Jaya Amijoyo, Mas Bayu. Nah, ini adalah keturunan dari Prabu Jayabaya yang diberi nama Prabu Raden Jaya Amijoyo itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi anak dari Prabu Jayabaya dengan Dewi Sri Teknowati diberi nama Jaya Amijoyo ya? Benar sekali, Mas Bayu. Nah, setelah itu
datanglah utusan dari negara Yawastino, yaitu Patih Sunjoyo tadi datang pada saat itu raja-raja tadi juga menikmati buah-buahan yang diambil oleh Joyoboyo dari Kahyangan tadi. Nah, sang Patih Sunjoyo pada saat itu ingin merebut buah-buahan tersebut, akan tetapi dihadang oleh para senopati Mamenang itu tadi. Dan Patih Sunjoyo tadi diceritakan berhasil dipikut oleh para senopati tadi dan dibawa ke hadapan Prabu Joyoboyo. Nah, di situ sang Patih tadi mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Raja Jawastino, yaitu Prabu Kijing Wahono, untuk meminta pelem Pertonggojiwo itu tadi, Mas Bayu. Lalu apakah Prabu Joyoboyo memberikan buah tersebut, Mas? Nah, di situ Prabu Joyoboyo tadi memikirkan bahwasanya Kijing Wahono merupakan saudaranya, masih saudaranya. Maka dari itu dia akan memberikan buah tersebut, namun bukan pelem Pertonggojiwo, melainkan yang tersisa adalah buah jambu di Ponir Molo itu tadi. Nah, buah jambu tadi lalu diberikan kepada sang Patih tadi untuk dibawa pulang ke negara Yawastino untuk diberikan kepada Prabu Kijing Wahono itu tadi. Nah, itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan tentang keturunan dari negara Yawastino dan negara Mamenang, yaitu si Kijing Wahono tadi mempunyai keturunan yaitu Raden Joyokirono, sedangkan Raja Mamenang yaitu Prabu Sri Aji Joyoboyo mempunyai anak yaitu Joyo Amijoyo itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit sama-sama atas kisahnya tadi, nanti bisa dilanjut di episode selanjutnya. Ya. Oke, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang lahirnya Joyo Amijoyo dan Joyo Kirono. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.